Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam seri Bina Prapentakosta yang ketiga. Kita akan bersama-sama membahas tentang doa Daud. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami masih boleh terus diingatkan bahwa kami tidak menjalani hari-hari kami sendiri. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Engkau yang selalu setia memberikan diri kepada kami Tuhan, untuk kami boleh datang kapanpun kepadamu. Bahkan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh terbukti nyata pertolongannya di dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan belajar dari kehidupan doa Daud. Engkau menolong kami supaya sungguh ini bukan hanya menjadi sekedar tambahan pengetahuan bagi setiap kami, tapi kami juga boleh menghidupi kehidupan doa seperti yang Daud jalani. Engkau yang memimpin kami secara khusus untuk hamba-Mu, Tuhan mampukan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud adalah seorang tokoh yang terkenal. Pasti kalau kita ada saat ini tuh pasti pernah mendengar tentang Daud, mengenal bagaimana kehidupannya. Sebelum kita membahas tentang doa Daud, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu catatan yang menarik tentang Daud. Bagaimana kisah hidup Daud yang dicatat di dalam Alkitab dimulai dengan satu fakta yang hari ini kita baca. Bagaimana ternyata kehidupannya itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan satu hal yang indah adalah ketika hidup Daud itu boleh disertai oleh Tuhan. Maka kalau di dalam bagian yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Daud itu dikatakan sebagai seorang yang berhasil di dalam segala hal. Mungkin kalau kita mengikuti kehidupan Daud, ada masa-masa Daud mengalami kesulitan. Ada masa-masa Daud mengalami pergumulan. Apa sebenarnya yang disebut sebagai berhasil? Ya, saya pikir ini bukan hanya sekedar berhasil secara kehidupan yang tanpa masalah, tetapi bagaimana dia boleh hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud adalah tokoh yang terkenal sampai hari ini. Kata orang-orang yang sudah pernah ke Israel, King David itu menjadi tokoh yang sangat populer. Begitu ya, sampai hari ini banyak dibicarakan orang. Tetapi ternyata tokoh yang populer ini, dia juga adalah tokoh yang sangat kontroversi. Ya, kalau Alkitab, kita membaca Alkitab, dia dicatat sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami banyak hal. Dia pernah mengalami kejatuhan dalam dosa seksual, bahkan juga setelah itu merencanakan pembunuhan. Dan dikatakan juga dia adalah seorang orang tua, seorang ayah yang kurang peduli terhadap anak-anaknya. Apa buktinya? Ketika peristiwa Tamar diperkosa, dia tidak menunjukkan satu sikap yang tegas. Bahkan anaknya Absalom juga mengkudeta dia. Nah, jadi kalau kita melihat, ini adalah kehidupan seorang yang betul-betul manusia. Dia tidak lepas dari segala kekurangan, tetapi dia adalah orang yang juga dekat dengan Tuhan. Yang menarik adalah kalau kita membaca di dalam 1 Tawari 29, dikisahkan akhir hidup Daud itu ditutup dengan satu hal yang indah. Dia mempersiapkan anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, karena ternyata Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Tetapi dengan usaha yang maksimal, dia memberikan yang terbaik. Dan di akhir hidupnya, dia dicatat sebagai seorang raja yang berhasil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar tentang
doa Daud. Bagaimana kehidupan doa Daud secara pribadi. Ya, ini tentu saja menjadi satu hal yang begitu luar biasa, karena kalau kita membaca itu doa Daud begitu banyak. Ya, kalau Mazmur itu hampir sebagian besar ditulis oleh Daud. Tetapi yang menarik ketika kita memperhatikan doa-doa Daud, kita boleh melihat bahwa ternyata Daud itu memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Ini satu hal yang perlu dicatat. Doa bukan hanya sekedar satu ritual yang harus dilakukan oleh Daud, tetapi Daud mengalami satu relasi yang dekat dengan Tuhan di dalam doanya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur, ada berbagai macam doa yang dinaikkan oleh Daud. Dan di situ kita melihat satu kedekatan hubungan antara Daud dengan Tuhan. Ketika Daud merasakan satu pergumulan, dia ungkapkan itu kepada Tuhan, tetapi kemudian di dalam kegalauan hatinya, keraguan hatinya, dia juga menutup dengan satu pernyataan iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini satu hal yang indah. Ya, bagaimana seorang Daud itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Doa memang seharusnya itu dimulai dengan relasi dengan Tuhan. Jadi kita betul-betul merasakan ada kedekatan, ada hubungan personal dengan pribadi kepada siapa kita berdoa. Hal yang kedua, doa Daud itu adalah kalau kita melihat di dalam Mazmur, itu dia menaikkan doanya di dalam segala situasi hidupnya. Ketika dia bersuka cita, ketika dia bersedih, ketika dia bergumul, ketika dia merasa tidak berdaya, Daud berdoa. Ya, Mazmur kalau di dalam pasal-pasal yang pertama itu kita boleh melihat bagaimana ada banyak judul Mazmur yang dituliskan oleh LHI. Ada doa pada malam hari, ada doa pagi hari, ada doa dalam pergumulan, doa minta tolong terhadap orang yang curang, Mazmur 12, doa kepercayaan, Mazmur 13, doa mohon kemenangan bagi raja, Mazmur 20, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dan sebagainya. Kalau kita mau menggali lebih dalam, kita secara teliti membaca Mazmur, wah itu begitu kaya sekali. Di dalam segala situasi hidup Daud, dia boleh berdoa kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah doa-doa yang dinaikkan oleh Daud itu merupakan satu bentuk doa dialogis. Artinya apa? Bukan hanya searah Daud menyampaikan isi hatinya, menyampaikan keluh kesahnya, tetapi Daud juga mau berdiam, mendengar kehendak Tuhan. Dalam segala situasi dia mengungkapkan ketika dia dicurangi oleh orang, ketika dia harus menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan, dia menyatakan kekesalan hatinya, bahkan mungkin keputusasaan yang dialami. Tetapi di akhir doanya dia mengatakan, tetapi dengan iman aku mau menaruh harap kepada Tuhan. Bukankah ini satu hal yang indah? Ketika berdoa, kita diingatkan bukan hanya sekedar kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi apakah kita juga memberi kesempatan firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Doa adalah komunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan, tetapi kita juga mendengar suara Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, doa Daud itu adalah doa yang ekspresif. Ya, jadi kalau kita membaca bagaimana Daud itu mengungkapkan isi hatinya, kadang dia menari, kadang dia bersujud, berlutut ketika dia menyampaikan doanya. Dia tidak malu dengan kondisi sekitarnya, tetapi dia boleh menyatakan apa yang ada dia rasakan di dalam hatinya kepada Tuhan, dan itu dinyatakan dengan total. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita mungkin malu ketika dilihat oleh orang-orang sekitar kita ketika kita berdoa. Kita hanya berdiam diri, berdoa dalam hati. Betul, untuk menjaga ketenangan ketika beribadah bersama, ya. Tetapi Tuhan juga mau kita itu
apa adanya di hadapan Dia. Kita menyatakan apa yang kita rasakan. Seperti Daud, kita juga belajar untuk secara ekspresif menyatakan doa-doa kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang berikutnya tentang doa Daud itu adalah dia naikkan doa dengan kesungguhan hati. Kita boleh melihat itu di dalam salah satunya di dalam Mazmur 51 ketika dia berdosa dan Nabi Nathan menegur dia dengan kesungguhan hati. Dia mengaku di hadapan Tuhan bagaimana ternyata memang dia sudah melakukan satu kejahatan yang luar biasa dan dia meratapi dosanya itu. Tetapi tidak hanya berhenti di sana, dia kembali berbalik kepada Tuhan. Ada bagian-bagian doa yang lain yang menunjukkan betapa Daud itu boleh menaikkan doanya itu dengan segala kesungguhan hati. Dari bagian ini paling tidak kita diajar tentang membangun satu relasi pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lebih jauh kalau kita belajar tentang doa Daud, kita boleh belajar tentang hal-hal yang menurut saya menarik ya. Selain tadi secara garis besar kita sudah belajar, lebih jauh kita boleh melihat doa-doa yang dinaikkan Daud itu menunjukkan dua aspek dari pemahaman Daud akan Tuhan. Jadi dia berdoa terhadap Allah yang dikenalnya, tetapi dia juga berdoa di dalam takut akan Tuhan. Dia memakai akalnya, mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Apa bukti dari bagian ini? Buktinya adalah dia memakai sebutan nama Allah itu berbeda-beda di dalam doanya. Ya tentu saja ini ada artinya. Waktu dia menyebut Elohim, dia mengacu pengenalan dia akan Allah yang maha kuasa. Dia mengetahui bagaimana Allah itu Allah yang besar, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini dan termasuk juga kehidupannya. Tetapi kadangkala dia juga memakai kata Yehova yang itu kalau di dalam tradisi Israel tidak boleh disebutkan. Ya, tetap itu sama, mengacu kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, tetapi juga ternyata Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa itu adalah Tuhan yang bisa dijangkau, bukan yang tidak bisa dijangkau oleh umatnya. Ya, di tempat yang lain juga memakai sebutan yang lain, Allah yang menyediakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini dua hal yang penting. Kadangkala banyak orang berpikir ketika beriman itu tidak perlu pakai akal. Tetapi kalau pakai akal pasti tidak bisa beriman. Saya pikir ketika Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, akal budi, itu adalah untuk kita juga boleh berpikir. Kita memakai hikmat kita, akal budi kita untuk mengenal Dia. Dan di dalam bagian ini kita boleh melihat Daud pun belajar mengenal Tuhan. Dan di dalam pengenalan akan Tuhan itu, dalam pengetahuan yang dia miliki, dia boleh nyatakan di dalam hidupnya. Dia menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Dia boleh meletakkan kepercayaan imannya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa besar pengetahuan kita akan Allah kita. Seharusnya semakin kita mengenal Dia, kita juga boleh semakin hidup takut akan Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang besar. Tetapi kita juga hidup di dalam ucapan syukur. Karena Tuhan yang besar itu bukan Tuhan yang jauh. Tetapi Dia adalah Tuhan yang mau memberikan dirinya untuk dikenal secara pribadi oleh setiap kita. Bagian yang berikutnya, doa Daud itu adalah doa yang personal dan praktikal. Artinya, saya sudah bahas di depan, doa yang menunjukkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Daud merasa bebas mengungkapkan apa yang dirasakannya. Tetapi dia juga terbuka terhadap firman Tuhan. Terbuka terhadap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Daud membawa segala yang dialaminya. Misalnya di dalam Mazmur 3. Ketika dia lari dari anaknya Absalom, karena Absalom mengkudeta dia. Dia sampaikan segala keluh kesahnya itu kepada Tuhan.
tetapi juga dia menutupnya di dalam satu keyakinan iman. Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik ya, kita boleh melihat satu kehidupan doa yang betul-betul dinamis, kehidupan doa yang memang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Daud mengalami begitu banyak musuh yang mengejar dia, tetapi kalau kita melihat ayat 6, satu respon yang sebenarnya tidak lazim, dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Ya, di Mazmur 3 ayat 6. Waktu musuh mengejar dia justru meresponi dengan tidur. Kenapa? Karena dia tahu ada satu pribadi yang menjaga dia. Ya, ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Menarik ya Bapak Ibu, bagaimana doa-doa Daud itu merupakan ekspresi ketika dia mengalami pergumulan pribadinya, tetapi dia juga mendapatkan kekuatan dari doa-doa yang dia naikkan, karena dia semakin diteguhkan akan siapa Allah yang dia percayai. Bapak Ibu, doa Daud itu juga merupakan doa-doa yang devotional, konvensional, dan profetik. Ada beberapa mazmur yang menceritakan perenungan Daud akan kasih dan karya Tuhan. Bagaimana Daud mengagumi karya Tuhan di dalam kehidupannya. Ada masa-masa Daud mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi Daud melihat bahwa Tuhanlah benteng hidupnya. Kalau kita membaca Mazmur 23, merupakan satu refleksi Daud tentang Tuhan yang menuntun hidupnya. Pada akhirnya dia boleh mengatakan Tuhan adalah gembalaku setelah dia melalui banyak masa di dalam kehidupannya. Tetapi doa Daud itu juga doa pengaku. Ada satu doa merupakan pengakuan dosa yang lahir dari hati yang terbuka terhadap teguran Tuhan. Ketika Nabi Nathan datang kepada dia untuk menegur Daud, dan dia menyadari dosanya, dia tidak mengabaikan keseriusan dampak dari dosa itu. Mazmur 51 menunjukkan, dia mengatakan memang di dalam dosa dia dikandung, artinya dia mengakui memang ada manusia cenderung melakukan dosa dan memang manusia itu berdosa, tetapi dia tidak menganggap sepele teguran Tuhan. Justru dengan segala kehancuran hati dia mengekspresikan isi hatinya. Bapak Ibu boleh membaca Mazmur 51. Dan bagaimana dia kembali menebus, dia berusaha menunjukkan hidup yang diubahkan Tuhan, tidak tetap tinggal di dalam dosanya. Dan Daud juga meyakini apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam masa-masa yang akan datang. Ada beberapa mazmur yang menunjukkan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada kemuliaan raja. Ya, jadi kalau di dalam Mazmur 24 dan 110 itu di sana disebutkan bahwa akan ada kerajaan yang akan datang yang kemuliaannya itu tidak terbayangkan. Artinya ini bicara bukan hanya sekedar kemuliaan kerajaan saat ini. Ya, mazmur-mazmur yang profetik. Daud juga menaikkan itu. Bapak Ibu, ternyata juga di dalam doanya Daud itu menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa hidupnya ini diumpamakan sebagai seorang peziarah. Daud melihat di dalam perjalanan imannya bagaimana kadang-kadang dia ada dalam kondisi kebingungan. Tetapi kita boleh melihat bahwa ternyata Daud selalu bertanya kepada Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan. Berulang kali kalau di dalam Mazmur kita membaca, tunjukkan kepadaku ya Tuhan, bimbing aku
tuntun aku, nyatakan kehendak-Mu. Ya, Mazmur 8, Mazmur 25 ayat 5, Mazmur 27 ayat 1. Di sana menunjukkan bagaimana sebagai seorang peziarah, pengembara, Daud membutuhkan pimpinan Tuhan. Dan sekali lagi dia sampai kepada satu kesimpulan yang indah di dalam Mazmur 23. Dia meyakini bahwa Tuhanlah gembalanya. Apapun kondisi yang sedang dia hadapi, dia mau percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mengenal hari ini Mazmur 23 dan sering kita nyanyikan, itu bukan hanya lahir dari satu teori, tetapi Daud sudah mengalami kehidupan naik turun, pasang surut. Bagaimana ketika dikatakan di hadapan para lawan Tuhan menyediakan hidangan. Ada masa-masa Daud mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam permasalahan dan kesusahan, penderitaan, Daud tetap belajar untuk mengasihi dan percaya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita pun sedang menjalani ziarah rohani kita. Apakah setiap perjalanan hidup kita boleh selalu bertanya juga kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan-Mu, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Mari Bapak Ibu kita juga boleh selalu bergantung kepada Tuhan. Dan seperti Daud kita boleh meyakini Tuhan adalah gembala kita. Terutama dalam saat-saat ini, dalam segala ketidakmengertian kita. Mari kita juga boleh semakin meyakini Allah kita tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia adalah gembala kita. Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan membacakan dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Ini adalah perkataan Daud terakhir kalau di dalam LAI memberikan judul demikian di dalam Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata kota orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Satu kata penutup yang luar biasa. Daud mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Bukan hanya terhadap bangsanya, ketika dia harus lari menghadapi Saul, bahkan rakyatnya memberontak. Tetapi juga ketika keluarganya, anaknya sendiri juga mengecewakan dia. Bahkan mungkin Daud juga mengalami kekecewaan terhadap dirinya sendiri, karena dia pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi yang menarik adalah dalam segala kondisi itu, tercatat di dalam Alkitab, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar doa Daud, kita ditunjukkan satu campuran blending yang indah antara doa pujian. Ada penderitaan, tetapi juga ada penghiburan. Ada penyembahan, tetapi juga ada ratapan. Ada penyesalan, ada pemulihan. Ada sukacita, ada air mata. Ada tragedi, tetapi juga ada kemenangan. Tetapi melalui kehidupan doa Daud kita boleh melihat, bukan bicara kehebatan Daud, tetapi kita mau diajak melihat kehebatan satu pribadi yang luar biasa, yaitu Allah Daud. Hari ini kita masih memiliki Allah yang sama. Di tengah-tengah kegagalan hidup kita, mari kita juga boleh mengalami karya Tuhan yang luar biasa, supaya ketika pada saatnya nanti kita juga boleh dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu
Karena di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur melalui Daud kami belajar banyak hal. Kehidupan yang betul-betul seperti kami alami, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang selalu ada di dalam segala situasi hidup kami. Bahkan Allah yang terus merancangkan kemenangan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.